bikin kelas bagaimana caranya bikin resin untuk pemula dan dibisniskan. Biasanya pemula-pemula tuh banyak gagalnya tuh di timbangan. Di sebuah ruangan kecil di pinggiran Banjarmasin, tangan seorang perempuan muda tampak menari di atas meja kerjanya. Namanya Bumi Realita, pemilik brand Sebongkah. Sejak 2019, perempuan yang akrab disapa Rea ini jatuh cinta pada resin art, seni yang cair dan tak bisa ditebak. Awalnya cuma iseng, coba-coba bikin podcast dari resin bekas. Tapi ternyata dari iseng itu datang pesanan, dan dari pesanan lahirlah mimpi yang serius. Rea percaya setiap karya resin itu unik, gak akan pernah sama satu sama lain. Lewat Sebongkah, Rea bikin lebih dari sekedar podcast. Nah, itu di TikTok luar negeri tuh lagi rame tuh resin art. Jadi aku penasaran, terus aku coba belajar. Ternyata aku bikin di phone case bekas gitu. Jadi aku punya phone case bekas. Aku cobalah tuh dituangkan di phone case bekas. Ternyata rame. Ada kendalanya karena kan saya kan otodidak ya Kak. Jadi kayak banyak tuh kendalanya, banyak gagalnya, banyak trial errornya, banyak kayak harus memang benar-benar belajar sendiri, banyak buang bahan. Biasanya gagal di bagian timbangan. Jadi kebetulan aku tuh juga sering bikin workshop, bikin kelas bagaimana caranya bikin resin untuk pemula dan dibisniskan. Biasanya pemula-pemula tuh banyak gagalnya tuh di timbangan. Jadi rasio timbangannya itu ada beberapa rasio tertentu di berbagai macam jenis resin, dan jenis resin juga berbeda-beda. Biasanya yang pasti epoxy resin. Jadi ada epoxy resin, ada hardenernya juga. Terus kalau pulse-nya sih sebenarnya paling mancing atau pemantik yang panas, atau kayak hair dryer juga bisa. Terus kalau misalkan bahan lainnya tuh cuman pigmen, biasanya kita pakai pigmen bumbu, pigmen liquid, sama pigmen pasta. Itu aja sih Kak sebenarnya. Kalau awal-awal masih tahap belajar tuh bikinnya tuh lama Kak. Jadi untuk satu phone case aja tuh aku bisa bikin 2 jam. Tapi sekarang paling kayak beberapa menit udah selesai. Terus untuk mengeringkannya itu bisa 12 jam sampai 24 jam lah. Nah itu juga bagian prosesnya. Jadi resin itu sebenarnya kalau kita lihat lebih detail lagi di bawah lampu, makanya kita kalau bisa ngerjainnya benar-benar di bawah lampu yang terang. Itu tuh ada bubble-nya gitu loh. Jadi ada bagian-bagian residu udara di atasnya. Jadi buat mematikan bubble-nya itu kita pakai uap yang panas, entah itu pakai hair dryer, pakai heat gun, atau pakai pemantik. Karena resin itu menurutku art atau seni yang tidak terprediksi. Jadi kalau kita melukis kan kita udah bisa memprediksi tuh bentuknya akan seperti apa. Sedangkan resin itu benda yang benar-benar cair, yang cuman bisa kita atur komponen warnanya doang. Terus setelah kita taruh, kita aplikasikan, kita udah nggak tahu lagi tuh bentuknya akan menjadi seperti apa. Jadi menurutku keunikannya adalah di setiap karya seni yang kita hasilkan dari resin art itu nggak akan sama setiap karyanya. Jadi akan beda-beda. Buat Rea, seni bukan cuma soal cantik, tapi juga soal pesan, termasuk tentang daur ulang dan ekspresi diri. Dari ruang sederhana, Rea membuktikan bahwa semua orang bisa berkarya, asal mau belajar, gagal, dan tetap bikin lagi. Sebongkah, karya yang gak akan pernah sama, tapi selalu dari hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.